Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Afif dari kelas TI 4912 dengan NIM 1020 1250 0302. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video tentang bagaimana cara mengerjakan aplikasi turunan. Oke, jadi yang pertama di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan x min 1 kurung x min 1 kurung x min a kurung per kurung x min b kurung dan x dan kurung x plus c kurung, yang mana bisa disubstitusi juga dengan a sama dengan 3, b sama dengan 3, dan c sama dengan 2. Nah, di sini kita substitusi dulu ya. Ini udah disubstitusi dan tugas pertama kita adalah menentukan domain fungsi. Oke, jadi setelah saya mempelajari tentang materi ini dan saya menentukan bahwa fungsi ini adalah fungsi rasional, yang mana dalam aturan fungsi rasional, kalau di sini ada bentuk pembilang dan penyebut, bilangan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi sekarang kita ubah dulu si penyebutnya jadi begini. Nah, di sini kita udah dapat penyebutnya x kurung x min 3 kurung dan kurung buka x plus 2 kurung tutup. Itu kalau dipindah ruaskan, mereka menjadinya x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Kalau bentuk domainnya, kalau dalam bentuk domain dituliskan ini kurung kerawal x semua bagiannya adalah bilangan real sedemikian sehingga x tidak sama dengan min 2 dan x tidak sama dengan 3. Begitu untuk nomor satunya. Oke, sekarang kita lanjut buat di nomor 2-nya. Nomor 2-nya itu adalah tentukan titik potong dengan sumbu x dan y jika ada. Nah, caranya itu kita buat si fungsinya. Nah, caranya itu adalah begini, teman-teman. Kalau sumbu x itu y sama dengan 0 dan sumbu y x sama dengan 0. Kita buat begini, sumbu x. Oke teman-teman, aku mau ngasih penjelasan tambahan kenapa ini bisa x-1 dan ini bisa x plus 2. Ini terjadi karena di bentuk fungsi yang ini ada x-3 dan oke, yang ketiga sekarang kita diminta untuk menentukan semua asimtot. Asimtot itu terdiri dari 3, asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Nah, itu kalau itu kita fx dengan ini x min 1 kurang x min 3, ini juga x min 3, x min 2. Ini ya x 2. Ini karena akhirnya buat c jadi x min 1 dan x plus 2. Fungsinya buat c. Nah, terus kalau ulang dengan 0, jadi buat x plus 2 sama 0. Nah, jadi x sama min 2 kan jadi apa? Kan. Terus ini kita buatnya begini. Limit x menuju min 2 dari kiri. Fx sama dengan limit paling kanan. Dengan x min 1 per x plus 2 yang adanya tuh c plus ini c x ini kurang 2. Min 1 dan ini kurang 2. Tapi 2 kan masuk kanan masuk isi bilangan ini. Jadinya min 3 dan ini 0 dia dari 0. Di sini dia 0 juga dia menjadi kiri. Nah, buat hasil plus terdiri 1 plus ini. Berbeda dengan x menuju min 2 plus fx dengan x plus dengan x 1 per x plus 2 sama dengan dia ini 1 per min 2 plus sini. Hasilnya adalah 3 per 0 negatif. Ini akan min 2 plus jadinya min infinity. Nah, kan satu. Karena dia sama menuju infinity, maka sebentar adalah gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari asimtot datarnya. Itu caranya kayak begini. Buat fungsinya itu sama kayak yang asimtot tegak, kita pakai fx sama dengan x min 1 per x plus 2. Nah, ini begini. Limit x menuju infinity.
karena ini udah sama. Jadi sama tegak sama satu. Nah, masuknya simpan miring. Kalau tempat yang sendiri tidak ada. Karena fungsi rasionalnya sama dari bilang dan ribet itu tidak jadinya kalian terjadi satu sehingga hanya memiliki akibat tegak. Akibat yang darat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Di nomor 4 ini kita diminta untuk menentukan selang kemonotonan fungsi. Nah, oke, jadi cara yang pertama itu adalah kita kan di ininya pakai fungsi ini kan. Fungsinya kayak begini. fx sama dengan ini langsung aja ya. X min 1 per X plus 2. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan kemonotonan fungsi, selang kemonotonan fungsi dan bentuk fungsinya itu kayak begini, kita pakai syarat yang U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Ya kan ya? Ya kayak gitu. Nah, jadi ini itu sebagai U dan yang ini sebagai V. Jadi buat contoh rumusnya itu ini kan buat rumusnya ini aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen min V kuadrat sama dengan ini dikali 1 terus ini dikali sama V nya adalah X plus 2 dikurang U itu adalah X min 1 V aksen dikali 1 per V kuadrat X plus 2 kurang. Mana setelah ini jadinya X plus 2 min X plus 1 per X plus 2 sama dengan 3x plus 2 kuadrat. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Udah dapat hasil dari turunan pertamanya. Hasilnya kita identifikasi. Kalau dibilang ini kan bilangnya 3, yang berarti dia selalu positif. Nah, kalau bentuknya ini dia x plus 2 kuadrat, yang berarti dia selalu positif untuk jadi selalu positif. Ini dia. X kuadrat. X plus 2 kuadrat selalu positif untuk semua x tidak sama dengan 2 karena kalau misalnya dibuat ini misalnya ini enggak dapat 2 itu kalau x plus 2 sama dengan 0 kan jadinya x sama dengan min x sama dengan 2. Tapi itu berlaku karena dia punya kuadrat. Jadinya nilainya dia selalu positif gitu. Nah, jadi yang di sini adalah f aksen x sama dengan 3 per kurang x plus 2 kuadrat itu dia nilainya selalu positif. Jadi f aksen x sama dengan 3 per positif untuk 3 per positif lebih besar dari 0 untuk semua x dalam domain. Jadi domainnya untuk domain fungsi. Gitu. Ini buat domain fungsi atau selang kemonotonannya gitu. Oke teman-teman, maaf tadi aku ada kelupaan. Nah, ini untuk menentukan ini si domainnya ini adalah domain fungsi naik atau fungsi turun. Nah, ada langkah selanjutnya yaitu untuk kayak bikin gambar garisnya gitu loh. Jadi gambarnya begini. Ini ada garis dan di titik tengahnya itu dia berapa? Nah, itu tuh yang bikinnya naik itu adalah min 2 itu. Jadi karena ininya domain fungsinya kan sebelumnya kita udah tahu di bentuk domain fungsinya itu adalah minta hingga sampai minta hingga, min 2, terus min 2,3 dan 3, hingga. Nah, ini tuh dia kedua sisinya dia positif karena ini dia udah angka bentuknya pangkat kuadrat, jadi nggak mungkin negatif. Gitu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Buat nomor 5 ini dia emang gak ada titik. Kalau untuk nomor 5 kita diminta untuk menentukan titik ekstrim. Tapi sayangnya gak ada titik ekstrimnya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, jadi untuk nomor 6 ini kita pakai cara turunan kedua dari fungsi sebelumnya. Fungsi sebelumnya itu
Fungsi sebelumnya itu adalah yang di atas ini, yang f aksen x. Nah jadinya bentuknya begini. Nah jadinya tuh kita bakal, kan turunan pertama ini f aksen sama dengan 3 per x plus 2 maka 2. Nah kita bikin turunan keduanya, yaitu f aksen x double aksen x sama dengan d per dx kurang cukup f per x kurang cukup 3 kurang x plus 2 min 2. Nah jadi turunan keduanya itu si banyak ini lah depan, si banyak kan jalan hasil ini kurang. Ini kenapa bisa hasilnya bisa min 6 per x plus 2 pangkat 3, itu tuh karena ini 3 dikali sama min 2, hasilnya adalah min 6, dan x plus 2 pangkat min 3 hasilnya adalah, ini dia turun ke bawah, jadinya dia jadi bagian dari penyebut yang ngebuat pangkatnya itu yang tadinya minus jadi plus gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kita masih lanjut yang di nomor 6. Nah, kita mau lanjut kalau ini nih, jika ini jika penyebutnya ini ya, jika penyebutnya nih yaitu si kurung plus 2 pangkat 3 ini itu dia lebih dari 0, maka f double aksen x lebih dari 0, sorry, kurang dari 0, itu dia sama dengan cekung ke bawah. Sedangkan untuk jika x plus 2 pangkat 3 kurang dari 0, maka f double aksen x ini tuh yang di atas tuh dia f double aksen kurang dari 0 dan f double aksen lebih dari 0, lebih dari 0, dia sama dengan cekung ke atas. Nah, kalau dilihat dari yang di awal ini nih, yang pada fungsi naik, ini tuh fungsi naik pada x hingga min 2, terus min 2, 3 dan 3, hingga pada positif hingga. Itu tuh yang menandakan berarti yang cekung ke bawah. Yang cekung ke bawah itu adalah sebelumnya kita ini, yang cekung ke bawah itu yang cekung ke bawah dia adalah min 2,3 dan 3, infinity. Terus begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan untuk nomor 7. Nomor 7 ini kita diminta untuk menentukan titik belok jika ada. Nah, sebenarnya untuk menentukan titik belok itu ada atau tidak, kita identifikasi dulu fungsi terakhir yang kita buat, yaitu adalah fungsi double aksen x nya ya, yaitu ini kan fungsi double aksen x sama dengan min 6 x plus 2 pangkat 3 x plus 2. Nah, dengan x plus 2 pangkat 3, untuk menentukan titik belok itu ada atau enggak, caranya itu adalah kita harus tahu dulu si titik belok ini terjadi jika f double aksen x itu sama dengan 0.
f double aksen x sama dengan 0 atau f double aksen x tidak terdefinisi. Dan terdapat perubahan di perubahan tanda f aksen kurang x di sekitar titik. Lalu itu yang kedua, f double aksen x sama dengan 0 tidak pernah terjadi karena pembilang min 6 sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya terus sekarang kita analisis perubahan kecekungan yang ini. Kecekungan yang ini nih. Nilai kecekungan yang ini dengan di x sama dengan min 2. Oke, jadi setelah kita analisis, memang terjadi perubahan kecekungan di x sama dengan min 2, tapi titik tersebut tidak termasuk dalam domain. Oleh karena itu fungsi fx sama dengan x min 1 nih, begini.
hasil tidak ada titik belok di fx sama dengan x min 1 per x plus 2 gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat yang terakhir, yaitu sketsa grafik fungsi.